Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Bu Dr. Luluil Maknun MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan tentunya nikmat sehat walafiat, di mana kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beriringan salam tak luput kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata mengenai sabar itu indah. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan menghadapi situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-absu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Yang pertama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menemukan yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau menimbulkan rasa luka batin. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha mahas sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu, baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya
saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan, maka kita harus dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani hidup, itulah sangat berat. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semesta kita lakukan hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan pidato dari saya. Sebelum mengakhiri pidato saya ingin mengajak semuanya untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita bersalawat bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga yang membaca salawat, semoga nanti di kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato singkat dari saya tentang sabar itu indah. Semoga dengan mendengarkan pidato ini akan membawakan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup, saya ada pantun. Jalan-jalan ke taman mini, pulangnya beli ayam. Pidato saya sampai di sini diakhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.